Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini bisa bertemu lagi dengan saya melalui laman online seperti itu ya, masih di tengah suasana pandemi. Saya harap mahasiswa sekalian semuanya masih dalam kondisi sehat walafiat. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tema yaitu mengenai disolusi. Insya Allah ini adalah tema yang terakhir yang kita bahas pada mata kuliah Farmasi Fisika di semester ini. Saya harap mahasiswa bisa mempelajari dengan penuh semangat. Oke, hari ini kan kita akan membahas tentang disolusi. Coba mahasiswa sekalian perhatikan gambar yang ada di slide PPT saya. Di situ mungkin mahasiswa sekalian pernah ya mengkonsumsi suatu sediaan yang misalkan dimasukkan ke dalam air, tiba-tiba dia akan mencair seperti itu tabletnya, seperti CDR Deredoxon. Itu adalah salah satu contoh dari tablet effervescence. Nah, ini adalah contoh paling mudah yang dapat kita lihat mengenai disolusi seperti itu. Jadi disolusi itu intinya adalah adanya pelepasan dari bahan aktif dari sediaan yang awal, misalnya entah itu tablet, kapsul, seperti itu. Jadi seperti ini tadi ya, jadi dari tablet yang awalnya masih utuh, tiba-tiba dia mulai melepaskan dan akhirnya menjadi cair, menjadi terlarut dalam pelarutnya. Kalau kita membahas tentang pengertian apa itu disolusi, tadi sudah saya sempat singgung ya, kata kuncinya adalah ada pada pelepasan. Jadi disolusi itu sendiri adalah proses pelepasan dari senyawa aktif yang berasal dari bentuk sediaan yang padat ke dalam media pelarut, atau yaitu prosesnya. Jadi proses suatu molekul obat dibebaskan atau dilepaskan dari fase padat dan masuk ke dalam suatu larutan. Intinya bahan aktifnya itu terlepas dari bahan padatnya menuju ke pelarutnya. Kenapa sih disolusi itu penting? Karena begini, karena bahan aktif tidak akan dapat memberikan efektivitas ke dalam tubuh kita apabila dia belum bisa lepas dari sediaan awalnya, entah itu tablet, kaplet, atau kapsul. Sehingga artinya pelarutan suatu zat ini sangat penting karena ketersediaan suatu obat itu sangat bergantung dari kemampuan zat tersebut untuk melarut dalam media pelarutnya sebelum bahan aktif tersebut dapat diserap oleh tubuh kita. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai apa itu pengertian atau definisi dari disolusi. Sekarang kita akan membahas mengenai konsep disolusi. Apa itu konsep disolusi? Disolusi ini sebenarnya konsepnya nggak jauh dari definisi tadi, yang mana disolusi itu mengacu pada proses ketika fase padat, misalnya nih ya tadi tablet, kaplet, serbuk, masuk ke dalam fase larutan. Fase larutan itu bisa saja air, atau kalau dalam tubuh kita ya jelas cairan tubuh seperti itu. Kemudian ketika obat tersebut larut atau mulai melarut, maka partikel padat tadi ya akan memisah dan molekul demi molekulnya akan bercampur dengan cairan. Kalau di tubuh kita ya cairan tubuh, dan tampak menjadi bagian dari cairan tersebut, sehingga dia akan lebih mudah terserap oleh tubuh kita. Dan umumnya memang disolusi ini terjadi pada tablet, kapsul, dan serbuk yang sifatnya dia padatan. Mungkin akan lebih jelas konsepnya, kalian bisa lihat foto tadi ya, contohnya yaitu tablet effervescence. Itu yang paling mudah dilihat di luar tubuh kita. Kalau misalkan kita mau melihat proses pelepasan obat di dalam tubuh ya memang kesulitan. Namun kalau dari contoh tablet effervescence kan kelihatan, begitu dimasukkan ke dalam pelarut, dalam hal ini air, itu sudah mulai kelihatan molekul demi molekulnya terlepas, kemudian akhirnya menjadi bagian dari pelarutnya sehingga bisa kita minum seperti itu. Berikut kita akan membahas mengenai tahapan dari disolusi. Kalau tadi kan disolusi itu intinya adalah proses pelepasan. Nah, tahap-tahapan itu ternyata mulai dari tidak langsung dia melarut seperti itu saja, tapi ada tahapan yang harus dilewati. Di sini kalian bisa melihat dari bagan di dalam PPT saya. Misalkan ya ada sebuah tablet atau kapsul, itu dia masuk ke dalam tubuh kita.
awalnya dia akan terjadi proses disintegrasi terlebih dahulu. Apa itu proses disintegrasi? Disintegrasi itu adalah proses yang mana tablet tadi dia akan mulai lepas menjadi granul atau agregat-agregat atau partikel yang agak kecil lah. Jadi seperti partikel kecil-kecil. Kemudian setelah dia terjadi proses disintegrasi, maka dia akan menjadi proses deagregasi, yang mana dari yang tadi kan bentuknya granul atau partikel agak kecil-kecil, namun mungkin diameternya masih cukup besar, itu akan berubah menjadi lebih halus lagi, yaitu partikel-partikel halus. Lalu kemudian setelah dia berubah menjadi partikel-partikel halus, barulah dia akan terjadi proses disolusi, yaitu tadi proses pelepasan bahan aktif dengan cara terlarutnya bahan padatan ini tadi yang sudah halus ke dalam medium pelarutnya, yang ini cairan tubuh yang kemudian nantinya akan diserap di dalam GI tract seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai faktor yang mempengaruhi kecepatan disolusi. Jadi disolusi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu mulai dari sifat fisika kimia obatnya, terus faktor formulasi atau bagaimana suatu sediaan itu dibuat ya, kemudian faktor alat dan kondisi dari lingkungan, dan yang keempat adalah faktor yang terkait dengan bentuk sediaan itu sendiri. Kita langsung kepada faktor yang pertama yang berpengaruh terhadap kecepatan disolusi obat, yaitu faktor fisika kimia obat. Faktor fisika dan kimia obat ini meliputi ada banyak ya. Yang pertama yaitu polimorfisme. Apa itu polimorfisme? Nah, polimorfisme ini adalah obat dapat membentuk suatu polimorfisme, yaitu beberapa kinetika pelarutan yang berbeda meskipun memiliki struktur kimia yang identik. Ada juga yang menyebutkan bahwa polimorfisme itu adalah bentuk kristal dari bahan obat itu, yang misalnya bentuk kristalnya seperti apa, dia mudah atau tidak untuk terlarut, karena itu akan mempengaruhi dari kelarutan si bahan obat tadi. Kemudian yang kedua adalah yaitu keadaan amorf, yang mana keadaan amorf ini adalah obat bentuk yang kristal secara umum itu lebih keras, kaku, secara termodinamik dia lebih stabil daripada yang bentuk amorf seperti itu ya. Jadi yang kristal itu lebih stabil dibandingkan yang amorf. Nah, kondisi ini menyebabkan obat yang bentuk amorf itu akan lebih mudah terdisolusi daripada yang bentuk kristal. Itu. Kemudian bentuknya sendiri apakah dia itu asam, basa atau garam. Otomatis kan kalau obat itu berbentuknya garam, dia akan jauh lebih mudah larut dibandingkan yang dia dalam bentuk asam ataupun basa. Yang keempat adalah pembentukan kompleks. Nah, di sini untuk pembentukan kompleks, larutan padat dan campuran eutektikum. Kalau adanya pembentukan kompleks, maka zat yang tidak larut itu akan dapat larut dalam pelarutnya. Contohnya seperti pembentukan kompleks antara I2 dan KI, seperti itu ya. Jadi yang pembentukan kompleks itu akan membuat bahan obat ini yang sebelumnya tidak larut menjadi larut. Kemudian ukuran partikel, otomatis kalau ukuran partikelnya itu semakin kecil, maka dia akan jauh lebih mudah larut. Masih di faktor fisika kimia obat yang berpengaruh terhadap kecepatan dari disolusi. Tadi kan kita sudah membahas 5, yang sekarang adalah 5 lain, yaitu yang keenam adalah surfaktan. Yang mana surfaktan ini kalau ditambahkan dia kan akan bersifat sebagai kosolven, yaitu dengan mekanisme menurunkan tegangan permukaan sehingga akan membantu kelarutan dari zat yang sukar larut menjadi lebih mudah larut di dalam pelarutnya, seperti itu. Yang ketujuh ada suhu. Otomatis ya, kalau suhu ini idealnya semakin tinggi suhu maka akan memperbesar kelarutan suatu zat yang bersifat endotermik serta akan memperbesar dari harga koefisien zat tersebut. Yang kedelapan ada viskositas, yang mana viskositas ini semakin kecil atau dengan turunnya viskositas itu
juga akan memperbesar dari kelarutan suatu zat. Viskositas siapa? Yaitu viskositas dari si pelarut, seperti itu. Kalau pelarutnya terlalu kental, ya mungkin akan kesulitan untuk melarutkan zat padat. Tapi kalau misalkan dia viskositasnya rendah atau bisa kita bilang kan agak semakin lebih encer, otomatis dia akan jauh lebih mudah untuk melarutkan suatu zat. Yang kesembilan ada pH. Nah, pH ini juga berpengaruh terhadap kelarutan zat, terutama untuk bahan obat yang sifatnya asam atau basa. Contoh seperti obat-obat dengan suasana asam lemah, dia akan cenderung lebih mudah larut pada pelarut yang bersifat basa. Begitu pula sebaliknya untuk obat yang dia merupakan basa lemah, dia akan lebih mudah larut jika berada pada suasana asam. Dan yang terakhir yaitu dari luas permukaan. Nah, luas permukaan ini memang efektif akan diperbesar dengan memperkecil ukuran partikel. Oleh karena itu, makanya kadang-kadang kan kita membuat suatu sediaan itu misalnya di serbuk, misalkan seperti itu ya, di serbuk kan ukuran partikelnya jauh lebih kecil dibandingkan yang tablet. Memang idealnya sih disolusinya akan lebih cepat yang serbuk dibandingkan yang tablet, seperti itu. Karena apa? Tadi bentuknya sudah kecil partikelnya. Baik, kita akan lanjutkan ke faktor kedua yang mempengaruhi kecepatan laju disolusi, yaitu faktor dari formulasi suatu sediaan. Dalam hal ini otomatis kan yang kita bahas adalah ada sediaan tablet, kaplet atau kapsul seperti itu yang sifatnya memang adalah padatan. Di faktor formulasi ini sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa, mulai dari jumlah dan tipe eksipien. Yang mana maksudnya di sini bahan-bahan tambahan yang kita gunakan pada saat membuat sediaan tablet tersebut itu akan berpengaruh pada kecepatan disolusi. Apakah bahan tambahannya di sini kelarutannya dia mudah larut dalam pelarut yang nantinya misalkan dalam tubuh kita, atau dia sukar larut, itu otomatis juga akan berpengaruh pada kecepatan disolusi. Begitu pula dengan jumlahnya, semakin banyak jumlah bahan tambahannya, apakah dia akan semakin mudah atau semakin sukar untuk kecepatan dari laju disolusi. Maksudnya semakin cepat atau semakin lambat gitu ya. Kemudian tipe pembuatan tablet. Mungkin untuk mahasiswa belum masuk ya ke sediaan formulasi untuk sediaan solid, namun secara singkat saya coba menjelaskan bahwa untuk membuat tablet itu ada beberapa cara, seperti cetak langsung, kemudian granulasi basah begitu ya, ataupun granulasi kering seperti itu. Nah, pada beberapa metode ini kan dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun karena kita di sini membahas tentang kecepatan dari disolusi, maka ada beberapa literatur yang menyebabkan kalau dengan cara pembuatan tablet dengan metode cetak atau kempal langsung itu dia memiliki kecepatan disolusi yang lebih baik dibandingkan dengan cara pembuatan tablet yang lain seperti granulasi basah ataupun granulasi kering. Kemudian ukuran granul dan distribusi ukuran granul, yang mana tadi sama kan, kalau di faktor fisika kimia otomatis kalau dia semakin kecil ukuran granulnya dan kalau granul itu dia menyebar secara merata, harapannya laju disolusinya akan jauh lebih cepat dibandingkan yang ukuran granulnya lebih besar. Begitu pula dengan jumlah dan tipe penghancur. Nah, di dalam tablet itu kan ada yang namanya bahan tambahan yang berfungsi sebagai penghancur. Kalau bahan tambahan penghancurnya ini memiliki sifat yang baik, maka dia tidak akan sulit tablet tersebut untuk hancur menjadi partikel yang lebih kecil dan harapannya disolusinya juga lebih cepat. Begitu pula dengan tipe surfaktan. Surfaktan di sini kan juga memiliki kemampuan untuk menurunkan tegangan antar muka itu berbeda-beda. Jadi tergantung dari surfaktan yang akan kita pakai. Kalau dia kemampuan surfaktan itu untuk menurunkan tegangan antar muka dari pelarut ini tadi dengan bahan obatnya seperti itu, otomatis kan semakin harapannya laju disolusi juga semakin cepat seperti itu.
Dan yang terakhir ada metode pengempaan dan kecepatan pengempaan. Ini ada erat kaitannya juga dengan kepadatan dari granul tersebut begitu. Harapannya sih kalau tablet dia semakin padat begitu ya, otomatis kan akan semakin keras. Nah, kalau semakin keras, idealnya ya pelarut itu akan susah untuk masuk ke dalam tablet yang padat dibandingkan dengan tablet yang rapuh seperti itu. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi kecepatan dari disolusi itu ada beberapa. Yang pertama adalah alat. Di sini beda alat akan berpengaruh pada perbedaan kecepatan pelarutan obat. Jadi misalkan kita pakai alat yang tipe apa, tipe A, tipe B itu juga akan berbeda dari kecepatan pelarutan obatnya. Yang kedua, dari kecepatan pengadukan. Kecepatan pengadukan di sini otomatis akan mempengaruhi kecepatan pelarutan obat. Contoh ya, kayak kita misalkan saja membuat minuman teh. Kita kan akan melarutkan gula. Pada saat kita melakukan pengadukan pelan dengan cepat, itu kan yang mengaduknya cepat, maka gulanya akan lebih cepat larut dibandingkan kita aduk secara lambat. Nah, ini juga sama. Kalau pengadukannya cepat, maka harapannya disolusinya juga akan lebih cepat begitu. Dan yang ketiga ada temperatur, viskositas dan komposisi dari medium serta pengambilan sampel juga dapat mempengaruhi kecepatan pelarutan obat. Ya, ini juga nanti kan bagaimana kita melakukan uji disolusi itu akan diupayakan sedemikian rupa mirip dengan suasana yang ada di dalam tubuh kita, seperti itu. Faktor berikutnya yang keempat yang berpengaruh terhadap kecepatan dari disolusi obat adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan bentuk sediaan. Bentuk sediaan sendiri kan macam-macam. Ada untuk sediaan solid itu seperti tablet, kaplet, kemudian juga ada tablet sendiri, ada tablet misalnya tablet salut selaput, tablet salut gula. Nah, setiap dari sediaan tersebut memiliki kekasan karena tujuannya berbeda-beda, yang mana pastinya juga akan berpengaruh pada kecepatan disolusi. Ya, idealnya memang tablet yang tidak bersalut itu akan lebih mudah terdisolusi dibandingkan dengan yang tablet salut seperti itu. Jadi kemudian kayak dari ukuran tablet itu juga akan berpengaruh ya. Jadi nanti mungkin akan lebih dalam kalian pelajari di mata kuliah formulasi teknologi sediaan obat. Pada beberapa slide sebelumnya kita sudah membahas cukup banyak, mulai dari pengertian disolusi, konsep disolusi, lalu kita juga membahas mengenai tahapan dari disolusi, dan baru saja kita bahas mengenai faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan disolusi. Kemudian kita akan membahas mengenai uji disolusi. Uji disolusi ini biasanya dilakukan untuk sediaan-sediaan sebelum sediaan tersebut di pasaran. Jadi harus disebarkan di pasaran. Jadi obat tersebut harus sudah memenuhi standar dari uji disolusi. Bisa kalian bayangkan ya, seumpama kita minum obat tablet gitu, tapi dia nggak bisa larut-larut, nggak bisa terdisolusi, maksudnya nggak bisa lepas bahan aktifnya dari sediaannya, maka otomatis ya obat yang kita minum tidak akan memberikan khasiat atau efek terapi sesuai indikasi yang diharapkan. Sehingga kalau kita lihat dari dari pengertiannya, apa sih uji disolusi itu? Nah, uji disolusi ini dia bertujuan yaitu untuk mengukur serta mengetahui jumlah zat aktif yang terlarut dalam media pelarut yang diketahui volumenya pada waktu dan suhu tertentu menggunakan alat tertentu yang didesain untuk uji parameter disolusi. Dan di PPT bisa kalian lihat
contoh dari salah satu alat untuk melakukan uji disolusi. Tadi saya sudah sempat menyinggung sedikit mengenai tujuan dari uji disolusi pada slide sebelumnya. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai peranan uji disolusi. Kalau tadi yang saya bahas hanya terkait dengan apabila dia terpenuhi uji disolusinya, maka otomatis harapannya obat yang dikonsumsi oleh pasien akan bisa memberikan efektivitas atau khasiat. Tapi sebenarnya untuk peranan uji disolusi sendiri itu ada beberapa. Yang pertama yang jelas dari sisi faktor industri. Di dunia industri, uji disolusi ini memiliki peranan untuk pengembangan produk baru maupun untuk pengawasan mutu. Yang mana kalau dia uji disolusinya sudah terpenuhi, maka harapannya bisa dikatakan bahwa produk baru yang dikembangkan oleh industri tersebut sudah memenuhi mutu, pengawasan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah maupun oleh standar. Kemudian untuk perkembangan ilmu pengetahuan, ada beberapa perkembangan ilmu pengetahuan misalnya terkait dengan biofarmasetis dan sebagainya, itu juga menerapkan uji disolusi. Kemudian karakteristik disolusi juga biasanya merupakan sifat yang penting dari produk obat yang berkualitas. Yang tadi saya singgung ya, bahwa uji disolusi itu merupakan salah satu standar atau tolok ukur. Kalau uji disolusinya terpenuhi, maka bisa dikatakan obat tersebut sudah memenuhi salah satu parameter standar sebelum obat tersebut dapat dipasarkan di pasaran. Yang keempat adalah mengontrol kualitas dan menjaga terjaminnya standar dalam produksi sediaan tablet. Ya samalah, mirip dengan yang tadi ya, terkait dengan kualitas. Dan yang terakhir untuk mengetahui terlarutnya zat aktif dalam waktu tertentu. Maksudnya begini, mungkin kita ingin waktu disolusinya itu apakah cepat, apakah lambat, ataukah sedang. Itu kita akan bisa mengetahui dari uji disolusi. Misalkan suatu tablet setelah kita minum mungkin lebih dari 3 jam baru dia akan terdisolusi secara sempurna. Ada juga yang mungkin hanya kurang dari 1 jam dia sudah terdisolusi secara sempurna. Nah, ini nanti kan tergantung dari keinginan kita untuk merancang apakah memberikan efektivitas yang cepat, sedang, atau lambat, begitu. Kemudian kita lanjutkan dengan alat untuk uji disolusi. Ada beberapa jenis dari alat untuk uji disolusi. Kalau kita melihat dari Farmakope Indonesia edisi 4, itu ada 2 pada umumnya, yaitu tipe keranjang atau basket dan tipe dayung, pedal, seperti itu. Tapi kalau kita mengambil dari USP edisi 29 atau NF24, itu ada lebih dari 2 alat, tapi tetap di situ ada keranjang dan dayung. Dan tipe alat uji disolusi yang tipe keranjang dan tipe dayung ini adalah yang paling umum dan paling sering digunakan untuk uji disolusi. Kalian bisa melihat bagaimana gambar alat uji disolusi untuk tipe keranjang itu di slide saya berikutnya. Ya, ini di situ kelihatan ya bahwa di sini semacam ada tabung-tabung. Ada yang tipe dayung, ada yang tipe keranjang. Kalau yang tipe dayung itu ada yang pada gambar yang atas, yang sisi kanan sebelah atas, itu dia tipe dayung. Kemudian yang tipe keranjang itu di bawahnya. Yang membedakan sebenarnya hanya alat pengaduknya ya. Ada yang tipe keranjang, ada yang tipe dayung. Tetapi untuk medianya, wadah untuk meletakkan pelarutnya itu kurang lebih sama. Jadi seperti semacam tabung begitu ya, semacam tabung, kemudian nanti ada dayungnya atau ada keranjangnya masuk ke situ, dan kemudian nanti media obatnya akan diletakkan di bagian yang tabung kacanya seperti itu. Kalau tadi kalian sudah melihat contoh yang alat untuk uji disolusi dengan metode keranjang dan metode dayung. Di sini di slide berikutnya ini saya coba tampilkan gambar ya. Ada metode yang lain beserta
di manakah menempatkan tabletnya. Kalau tadi yang keranjang itu kan di dalam keranjangnya, sementara untuk yang pedal atau yang dayung itu di dasar labu atau di dasar wadah. Sementara kalau yang flu Druxel maupun yang pedal over disc itu bisa kalian lihat ada yang juga hampir di bawah tapi masih posisinya di tengah, namun ada yang juga di tengah-tengah alatnya begitu. Jadi nanti kalian bisa lebih jelasnya dengan melihat gambar yang ada di PPT saya. Namun yang memang umum dan sering digunakan itu adalah yang tipe keranjang maupun tipe dayung. Tadi mahasiswa kan sudah melihat bagaimana alat untuk uji disolusi. Di situ kan ada semacam wadah tabung kaca ya. Nah, wadah tabung kaca itu dia adalah untuk meletakkan media. Media di sini yang disebut kita dengan medium disolusi. Yang mana medium disolusi ini yang digunakan umumnya dia harus bisa menggambarkan suasana di dalam tubuh kita. Yang mana misalkan dikehendaki obat itu nanti akan terlepas entah di usus, entah apakah di lambung, seperti itu ya. Jadi kalau memang sebisa mungkin media yang digunakan harus semirip mungkin dengan kondisi cairan pada lambung dan usus manusia. Nah, media lambung dan usus itu kan berbeda-beda tergantung pH-nya. Jadi nanti bisa disesuaikan seperti itu. Untuk lebih jelasnya juga di sini bisa kalian baca di PPT saya maupun di buku-buku standar yang lain seperti USP begitu. Kemudian kita akan membahas mengenai metodologi disolusi, yaitu teknik pada saat kita melakukan uji disolusi, yang mana di sini meliputi 6 hal, mulai dari wadah, suhu, volume media disolusi, posisi pengambilan sampel, kemudian waktu pengambilan sampel, serta penentuan kadar zat terlarut. Kita lanjutkan mengenai metodologi dari disolusi, yang mana di sini meliputi yang pertama yaitu wadah. Wadah dari untuk uji disolusi itu dia memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Jadi menyesuaikan ya, kita mau membutuhkan nanti medianya berapa banyak, otomatis kan ukurannya juga harusnya lebih besar seperti itu. Dan wadah yang digunakan umumnya dia berbentuk seperti gelas piala, labu alas bulat, atau labu khusus seperti sel dialisis. Dan yang kedua ada suhu. Suhu dari media itu sangat penting karena seperti kita ketahui ya bahwa suhu di dalam tubuh kita itu cenderung lebih panas dibandingkan dengan suhu yang ada di luar tubuh kita. Sehingga harus disesuaikan karena suhu dalam wadah atau dalam media tadi merupakan kondisi yang akan mempengaruhi proses disolusi seperti itu. Kalau tadi kan kita juga sempat singgung bahwa suhu ini juga bisa mempercepat dari disolusi suatu tablet. Metodologi disolusi selanjutnya itu meliputi volume media disolusi, yang mana volume ini juga akan berpengaruh pada kelarutan suatu zat atau suatu bahan obat, yang mana kalau bahan obat itu dia sukar larut dalam pelarutnya, otomatis dia akan membutuhkan volume pelarut yang lebih besar dibandingkan dengan bahan obat yang dia mudah larut dalam pelarut tertentu, seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada posisi. Nah, posisi pengambilan sampel ini juga penting, bahwa posisi yang tepat dia juga akan mempengaruhi ketepatan dari pengukuran uji disolusi, seperti itu. Yang mana bisa dilihat nanti dibaca ya, kalau untuk keranjang ya yang tipe keranjang maka dia ada di pertengahan. Sementara kalau yang dia tipe tipe alat dayung, maka dia tidak boleh kurang dari 1 cm dari dinding wadah. Kemudian yang kelima ada waktu pengambilan sampel, yang mana selang waktu pengambilan sampel ini harus sama, nggak boleh penyimpangannya itu terlalu jauh sehingga hasilnya tidak akan terlalu menyimpang. Dan yang keenam adalah penentuan kadar zat terlarut. Jadi pada saat kita melakukan uji disolusi itu kan tidak cukup hanya satu kali. Misalkan pada saat kita membuat atau memproduksi suatu sediaan tablet, kita kan tidak mungkin hanya memproduksi satu, tapi kita bisa memproduksi sampai puluhan atau bahkan ratusan ribu butir sediaan tablet, sehingga
kita akan mengambil beberapa sampel dan di situ kita akan menentukan kadar zat terlarutnya. Dan pada setiap sampel ini dilakukan analisis terhadap zat aktif yang terlarut secara kuantitatif. Lalu penentuannya dilakukan dengan cara yang tepat, harus tepat, teliti, keterulangannya juga tinggi dan murah. Dan ini biasanya akan dilakukan dengan menggunakan alat spektrofotometer UV vis, yang mana mungkin kalian mempelajarinya di kimia analisa ya. Ya, itu tadi semua mengenai bagaimana tentang disolusi. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kalian menghubungi saya ataupun Bapak dosen yang lain yang mengampu mata kuliah fisika farmasi. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan mengenai disolusi. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, selalu jaga protokol kesehatan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.